Hai semua, selamat datang di materi kuliah pengembangan produk baru dari program studi D4 Manajemen Pemasaran Politeknik Negeri Bandung. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang strategic launch planning. Nah, pada chapter 16 ini fase pembuatan produk sudah selesai. Perusahaan sudah yakin bahwa produk itu harus segera dipasarkan. Tahap launching ini biasa disebut dengan komersialisasi produk. Nah, pada fase ini intensitas atau aktivitas marketing itu terbilang tinggi dan dominan. Ya. Chapter 16 ini menjelaskan perspektif strategis pada aspek komersialisasi produk yang mencakup pertama, ada inovasi produk yang diinginkan. Yang kedua, waktu untuk memasarkan. Yang ketiga adalah sikap atau posisi kompetitif dari perusahaan atau produk yang akan di-launching. Dan yang terakhir adalah pendorong pengembangan produk baru seperti pasar, teknologi, atau keduanya. Nah, slide selanjutnya akan menjelaskan tentang topik-topik apa yang akan dieksplorasi pada chapter 16. Ada 4 topik. Yang pertama adalah strategic given yang diberikan oleh corporate. Di sini akan diberi pemahaman seperti apa perusahaan membangun konsep inovasi produk atau yang dinamakan dengan Product Innovation Charter. Topik yang kedua adalah strategic platform decision. Nah, di sini akan diberi pemahaman mengenai bagaimana perusahaan mengarahkan tim marketing ketika akan meluncurkan produk. Yang ketiga adalah product positioning. Di sini akan diberi pemahaman mengenai aspek-aspek apa saja yang perlu dipikirkan ketika mengkomunikasikan keunggulan dan manfaat produk yang akan dibeli oleh konsumen. Dan yang terakhir adalah brand equity dan branding strategis yang akan teman-teman pelajari sendiri. Sebagai media bagaimana mengkomunikasikan secara terarah, secara terstruktur tentang produk yang akan diluncurkan. Slide ini menjelaskan tentang strategic givens. Mayoritas budget perusahaan untuk komersialisasi produk termasuk kategori yang paling mahal dan beresiko. Seringkali juga launching produk ini terkadang yang paling buruk untuk dikelola atau di planning. Nah, slide ini berjudul Strategic Events, di mana aspek-aspek strategis yang perlu dipertimbangkan sejak awal dalam proses produk baru. Nah, ini diberikan oleh corporate, oleh perusahaan yang memegang peranan penting gitu ya dalam mengambil keputusan. Nah, sebenarnya ada 4 faktor umum ketika perusahaan itu merencanakan ingin inovasi produk seperti apa. Yang pertama adalah faktor finansial. Di sini pasti sebelum memulai produk, perusahaan ini sudah memikirkan kira-kira ingin berapa margin, ingin mengambil margin profit berapa, atau bisa jadi ingin mengeluarkan uang berapa gitu untuk inovasi produk ini. Yang kedua adalah faktor waktu untuk memasarkan atau speed to market. Nah, ini juga akan menjadi pertimbangan untuk scheduling promosi produk yang akan dipasarkan, dan juga bagaimana dia produk ini tuh bisa sejajar gitu ya dengan produk-produk yang dulunya sudah dipasarkan, atau timingnya itu pas gitu untuk kita meluncurkan produk baru. Nah, yang ketiga adalah faktor promosi dan pricing policy. Nah, ini juga akan perusahaan itu sudah punya gambaran gitu ya, seperti apa advertising umum gitu, advertising secara umum yang diinginkan. Dan yang kedua adalah pricing policy juga. Nah, kira-kira tuh apakah perusahaan itu ingin menggunakan penetration pricing atau skimming pricing dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah faktor distribusi produk. Nah, perusahaan ini sudah punya gambaran kira-kira ingin ekspansi pasar seberapa besar. Nah, ini adalah faktor-faktor yang diperhitungkan ketika perusahaan ini tuh mendefinisikan seberapa inovatif produk yang akan mereka tawarkan. Jadi bukan hanya faktor dari sisi ide, tapi juga dari sisi bagaimana mengeksekusinya dan juga bagaimana competitiveness dari perusahaan itu sendiri. Slide selanjutnya menjelaskan tentang PIC atau Product Innovation Charter.
PIC goals mengindikasikan tujuan strategis perusahaan untuk kesuksesan komersialisasi produk baru. Kalau sebelumnya itu diberikan oleh corporate secara umum saja, nah sekarang sudah lebih spesifik lagi dari sebelumnya. Yang pertama yang pasti akan diperhitungkan itu adalah customer acceptance goals. Ada 2 faktor kualitatif dan 2 faktor kuantitatif gitu ya. Dari faktor kualitatif, apakah tujuan produk ini hanya sekedar memenuhi kebutuhan dasar konsumen atau kepuasan konsumen. Nah, dari segi faktor kuantitatif, apakah produk yang akan diluncurkan ini akan memenuhi ekspektasi sales yang diinginkan oleh corporate dan juga mengembangkan market atau memperluas market share yang diharapkan oleh corporate. Nah, faktor yang kedua adalah product level performance gitu. Nah, tentunya ketika perusahaan itu sudah memutuskan ingin berinovasi pada produk, nah tim pengembangan produk itu harus juga memikirkan fokus gitu ya, fokus performa dari produk yang sedang dikembangkan. Apakah produk ini tuh unggul karena biaya produksi yang murah? Apakah bisa jadi karena kualitas yang tinggi, performa produk yang lebih baik dari sebelumnya, dan juga time to market. Time to market yang mengindikasikan kompetisi waktu peluncuran produk terhadap kompetitor. Nah, ini tuh faktor-faktor ini sangat umum ditemukan di produk-produk yang mengutamakan kecanggihan teknologi. Nah, faktor yang ketiga adalah faktor financial performance. Nah, karena pengembangan produk baru itu pasti butuh investasi dana dan juga waktu dan juga biaya dan juga waktu yang dikeluarkan, sehingga tim pengembangan produk itu harus juga memikirkan tujuan financial performance di akhir ya. Nah, ini menyangkut perspektif efektivitas dan efisiensi proses pengembangan produk dari awal hingga akhir. Nah, bagaimana mengukur efektivitas dan efisiensi? Yang pertama adalah efektivitas. Efektivitas dari investasi pengembangan produk itu diukur berdasarkan margin profit yang diharapkan oleh perusahaan, dan juga yang kedua adalah ROI atau return of investment yang diharapkan oleh perusahaan. Nah, sedangkan efisiensi diukur dari segi teknik cash to cash metric. Nah, apa itu cash to cash metric? Ini berhubungan dengan rantai pasok produksi. Bahwa aspek efisiensi ini menekankan pada inventory turnover-nya, yaitu rasio biaya produksi dengan rata-rata penyediaan barang pada waktu yang sama. Nah, faktor lainnya yang juga bisa jadi dipertimbangkan oleh perusahaan gitu ketika berinovasi, yang pertama adalah efek kompetitif. Apakah dengan kita meluncurkan produk yang inovatif ini akan memberikan dampak gitu ya, dampak peningkatan market performance pada perusahaan. Atau yang kedua adalah perubahan image ke arah yang tentunya lebih baik. Yang ketiga adalah moral change. Bisa jadi dengan misalnya contohnya perusahaan kosmetik. Perusahaan kosmetik ini berinovasi untuk bisa menghadirkan produk yang ramah lingkungan. Nah, ini juga artinya inovasi produk ini diharapkan bisa memberi perspektif baru bahwa perusahaan ini tuh peduli pada lingkungan. Nah, slide selanjutnya menjelaskan tentang topik yang kedua, yaitu strategic platform decision. Nah, ini ada dua sisi materi. Yang pertama adalah strategic platform decision, yang kedua di sisi kiri, dan yang di sisi kanan adalah contoh dari strategic platform decision. Nah, di samping kiri ini adalah ada faktor-faktor yang dipertimbangkan pada strategi peluncuran produk baru. Sedangkan di samping kanan adalah contoh studi kasus yang sudah difokuskan pada arahan manajemen di samping kiri ini. Misalnya, aggressiveness ini adalah strategic platform decision itu tentang aggressiveness. Nah, ini itu berkaitan dengan banyaknya investasi uang yang dikeluarkan untuk peluncuran produk. Ada beberapa perusahaan yang terbilang agresif untuk mengeluarkan uang sebanyak-banyaknya, ada juga yang berhati-hati.
Nah, lalu yang kedua adalah faktor positioning produk dari kompetitor, yaitu yang kedua ini competitive advantage SAUT. Nah, ini juga contoh bagaimana produk yang diluncurkan ini memiliki dampak spesifik dan secara langsung terhadap produk kompetitor. Nah, nah ini berkaitan dengan competitive relationship. Nah, sedangkan yang competitive advantage SAUT ini bagaimana produk yang baru ini bisa memiliki efek diferensiasi atau price leadership, mungkin bisa kita lihat dari produk yang lebih murah dari kompetitor atau keduanya. Dan terakhir adalah image yang dibentuk. Apakah produk baru ini membawa perspektif yang baru atau lebih baik dari produk yang sudah ada. Nah, slide selanjutnya menjelaskan maksud dan tujuan dari strategic platform decision yang sudah dijabarkan di sisi kiri ini. Yang pertama adalah pertimbangan demand atau type of demand SAUT. Nah, pertimbangan ini memikirkan apakah tipe produk yang diluncurkan termasuk baru dan belum pernah ada di pasar, artinya for to the new world product, atau apakah produk baru yang akan diluncurkan ini adalah improvement dari produk yang sudah ada di konsumen yang sama. Misalnya kalau yang replacement demand ini contohnya upgrade Windows dengan Pentium lebih baru. Nah, sedangkan yang terakhir adalah selective demand. Ini untuk meluncurkan produk baru dari perusahaan pada market yang sudah kuat. Misalnya, produk Pepsi membuat produk sejenis dengan kompetitor. Padahal sebelumnya Pepsi belum pernah membuat produk yang sama dengan atau sejenis dengan kompetitor. Gitu. Nah, pertimbangan yang kedua adalah permanence, yaitu keberadaan produk di pasar. Jadi, apakah produk yang akan diluncur itu akan terus ada di pasar, terus long term gitu ya, dalam keadaan jangka waktu yang panjang, atau hanya sementara, misalnya hanya limited edition dan lain-lain. Pertimbangan selanjutnya adalah product line replacement strategies. Jadi secara statistik, sebagian besar produk baru dari perusahaan itu masih ada hubungannya dengan produk lain yang ada di lini produk perusahaan. Slide ini menjelaskan tipe-tipe perbedaan produk yang akan diluncurkan sekaligus strategi peluncuran produk. Jadi ini adalah tipe-tipe dari perbedaan produk dengan produk sebelumnya. Dan ini adalah strateginya. Kemudian faktor scope of market entry dan target pasar. Scope of market entry menjelaskan proses persiapan yang terjadi ketika akan meluncurkan produk ke pasar. Untuk produk yang terbilang baru di pasar, strategi peluncurannya terbilang lambat, di mana perusahaan akan melihat dulu antusiasme konsumen terhadap produk, lalu ke faktor distribusi hingga kehati-hatian dalam promosi. Nah, ini adalah tipe market entry yang terbilang lambat. Nah, ini tuh khusus banyak ditemukan oleh produk-produk yang terbilang sangat baru di pasar, inovatif, atau bisa dibilang new to the world product. Nah, yang kedua adalah roll out moderately. Nah, ini juga tipe-tipe peluncuran produk yang sudah familiar di mata konsumen. Jadi khusus untuk yang tipe kedua dan ketiga ini dikhususkan untuk produk-produk yang sudah ada di pasar dan konsumen sudah familiar dengan produk seperti itu. Nah, pertimbangan selanjutnya adalah target market decision. Kenapa ini juga termasuk penting dan terbilang cukup penting gitu di perusahaan sekarang. Karena di era sekarang, era digital ini berlomba-lomba untuk memasarkan produk kepada target konsumen yang spesifik. Sehingga pertimbangan target pasar ini sangatlah penting untuk dipertimbangkan dari awal fase pengembangan produk sampai sekarang akan meluncurkan produk baru. Nah, perusahaan ini bisa mempertimbangkan siapa konsumennya berdasarkan segmen market
bisa jadi end use, jadi misalnya tipenya itu misalnya produk sepatu. Nah, ini biasanya kita ngelihat market, kita lihat konsumen yang suka olahraga misalnya dan lain-lain. Terus bisa juga faktor demografi, faktor behavioral atau psikografi, lalu benefit segmentation. Nah, pertimbangan yang kedua selain segmen konsumen, kita juga bisa melihat perilaku pembelian produk atau micro marketing. Ini tuh cocoknya pada perusahaan retailers yang sudah ajak gitu ya fase pembelian, data pembelian produknya itu dari sisi waktu dan sisi kuantitas. Nah, ini bisa lebih terarah lagi target marketnya. Terus yang kedua adalah tentang mass customization. Nah, ini cara untuk menentukan target pasar berdasarkan perilaku pemilihan tipe produk. Dan yang terakhir adalah difusi inovasi yang diukur berdasarkan kecepatan konsumen mengadopsi produk dan juga kompetitor meniru produk. Nah, diffusion of innovation ini juga salah satu pertimbangan untuk kita memikirkan apakah produk ini tuh akan cepat gitu ya disebar di pasar atau tidak. Slide selanjutnya akan menjelaskan atau memperdalam tentang diffusion of innovation. Slide ini menjelaskan 5 faktor yang mempengaruhi seberapa cepat produk baru akan menyebar ke pasar atau diffusion of innovation. Faktor yang pertama adalah relative advantage. Relative advantage ini tuh mendeskripsikan bagaimana inovasi keunggulan dari inovasi produk ini untuk bisa bersaing dengan kompetitor. Nah, tentunya kalau relative advantage-nya atau keunggulannya itu cukup tinggi dengan kompetitor, dia kemungkinan besar produk ini akan lebih cepat gitu ya disebar oleh perusahaan, disebar di pasar, akan lebih cepat terkenal. Gitu. Yang kedua adalah faktor compatibility. Apakah inovasi produk ini sesuai dengan penggunaan produk saat ini atau sedang betul-betul dibutuhkan oleh konsumen? Ini adalah faktor compatibility. Contohnya adalah kamera digital yang didesain untuk mirip dengan kamera film. Dan itu ketika itu kenapa boomingnya itu cepat? Karena memang lebih digital kamera ini lebih mudah digunakan dan juga harganya lebih murah gitu ya dibanding dengan kamera film ketika itu. Nah, yang ketiga adalah complexity. Complexity ini aspek yang umum untuk produk teknologi. Kalau kompleksitas teknologi ini dirasa tinggi oleh konsumen, maka penyebaran produk di pasar akan lambat, begitupun sebaliknya. Nah, yang keempat adalah divisibility. Divisibility ini juga aspek yang umum ditemukan pada produk yang membutuhkan percobaan atau pembiasaan terlebih dahulu di konsumen. Contohnya misalnya produk yang berlangganan TV kabel. Nah, itu kan harus ada pembiasaan dulu untuk dari sisi jaringan, atau mungkin ini try a new GPS system yang ada di mobil. Nah, itu kan justru karena ada perpindahan user tadi. Nah, itu juga perlu pembiasaan dulu. Nah, biasanya karena produknya itu tergolong karakternya seperti itu, untuk mempercepat diffusion of innovation, biasanya kita familiar menemukan taktik marketing garansi servis gratis untuk 1 tahun pertama. Nah, ini sebenarnya untuk mempercepat diffusion of innovation. Dan yang terakhir adalah communicability. Nah, ini tentang seberapa mudah bagi pengguna untuk melihat manfaat menggunakan produk ini. Long term benefit-nya itu seperti apa? Nah, ini juga akan mempengaruhi kecepatan inovasi itu. Nah, dari 5 aspek ini adalah 5 aspek yang bisa dipikirkan pada karakter produk yang akan diluncurkan. Sehingga dengan kita memikirkan diffusion of innovation, kita bisa menentukan kira-kira untuk mempercepat penyebaran produk itu harus bagaimana. Slide selanjutnya adalah product positioning. Nah, jadi product positioning itu adalah sebuah statement yang menegaskan bahwa target konsumen
harus atau bisa membeli produk perusahaan kita dibanding dengan perusahaan lain. Nah, di samping kiri ini adalah pertimbangan apa saja yang dipikirkan dalam product positioning. Sedangkan di samping kanan adalah contoh product positioning. Nah, apa saja sih yang dipikirkan ketika marketer itu memikirkan product positioning gitu ya, menegaskan bahwa konsumen itu betul-betul harus memikirkan, harus memilih produk kita atau perusahaan kita dibanding dengan kompetitor. Nah, yang pertama yang harus dipikirkan adalah siapa yang akan membeli produk. Yang kedua, kenapa harus membeli produk yang akan dipasarkan. Dan yang terakhir adalah bagaimana membuat asumsi produk yang terbaik bagi konsumen yang sudah ditargetkan sebelumnya. Nah, ini adalah pertanyaan yang perlu ditanyakan kan ketika memposisikan produk kita seperti apa. Nah, selanjutnya adalah contoh product positioning option. Jadi ada dua kategori umum, kategori besar untuk product positioning. Yang pertama adalah produk diposisikan atau dikenalkan karena faktor atributnya. Bisa karena fiturnya, karena fungsi dan benefit. Dan strategi ini adalah strategi yang paling umum di banyak produk. Nah, sedangkan alternatif product positioning ini adalah position on a surrogate. Nah, atribut ini itu produk-produk yang menggunakan klaim dari expert untuk meyakinkan konsumen, misalnya produk kosmetik, misalnya karena ada dokter recommendation, atau mungkin endorsement dari selebriti. Terus misalnya ada klaim tertentu bahwa ini nomor satu, intinya surrogate ini adalah yang betul-betul paling baik. Ada embel-embel metafora, ini paling baik, ini paling aman, ini paling berguna untuk konsumen dan lain-lain. Ya. Demikian slide presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan sehat selalu.